Gipsum merupakan usaha yang bergerak pada jual beli gipsum yang sudah beroperasi selama kurang lebih 22 tahun. Tepatnya berdiri pada tahun 1999. Usaha ini didirikan oleh Bapak Sujarwo, berada di RT 4 RW 1 Desa Darmojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Berdirinya usaha gipsum ini berawal dari pengalaman Bapak Sujarwo yang dulu bekerja sebagai pencetak gipsum, serta kemauan dari Bapak Sujarwo dalam pembuatan gipsum. Setelah berhenti dari pekerjaannya dan mempunyai modal yang dirasa cukup untuk mendirikan usaha, maka Bapak Jarwo mendirikan usahanya dan diberi nama Karya Indah Gipsum. Dengan modal awal dari usaha tersebut adalah 10 juta. Lambat laun, usaha Bapak Sujarwo ini mengalami perkembangan. Yang dulu hanya menjual papan gipsum, kini semakin hari produk yang dibuat beragam, seperti list, tempat lampu, dengan berbagai motif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rodatul Rahma, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya yang saya lakukan di Karya Indah Gipsum. Yang mana PPL gelombang 3 ini sangat berbeda dengan PPL sebelumnya, di mana PPL gelombang 3 ini dilaksanakan di rumah masing-masing dan juga hanya melakukan observasi dan wawancara. Hal tersebut disebabkan karena mewabahnya virus COVID-19 yang tengah melanda. Adapun judul dari hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya adalah strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk pada Karya Indah Gipsum, Desa Darmojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilatar belakangi karena kondisi perkembangan dunia bisnis saat ini sangatlah tinggi, di mana terbukti banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri dan juga menawarkan produk yang sama. Hal tersebutlah yang menyebabkan sangat tingginya suatu persaingan usaha, dan juga karena persaingan tersebut menyebabkan perebutan konsumen dan juga pangsa pasar. Oleh sebab itu, perusahaan haruslah melakukan strategi, di mana strategi ini merupakan suatu hal yang dapat mewujudkan tujuan dari sebuah perusahaan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian. Strategi perusahaan dapat meningkatkan laba dari sebuah perusahaan dan juga dapat menguasai pangsa pasar. Adapun strategi di sini yang sangat penting yaitu strategi pemasaran. Karena dengan adanya strategi pemasaran tersebut, perusahaan akan dikenal, produk dari perusahaan tersebut akan dikenal oleh khalayak umum. Di sini strategi pemasaran itu meliputi penetapan produk, yang kedua adalah penetapan harga, yang ketiga bisa berupa penetapan distribusi atau penetapan saluran distribusi, dan yang keempat adalah promosi. Promosi ini berfungsi untuk mengenalkan produk perusahaan supaya dikenal oleh khalayak umum. Karya Indah Gipsum merupakan sebuah usaha yang bergerak pada bidang penjualan barang dan juga jasa. Adapun produk-produk yang dijual oleh Karya Indah Gipsum adalah tempat lampu, list, dan juga plafon. Yang mana usaha ini sudah menetapkan strategi pemasaran berupa penjualan interior rumah kepada masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan harus pandai dalam mengatur strategi pemasaran tersebut agar jumlah penjualan dari produk itu terus meningkat. Karya Indah Gipsum setiap tahun atau setiap bulannya itu mengalami penjualan produk secara fluktuatif, di mana pada bulan Januari 2020 ini terjual 1.200 unit, dan bulan Februari ada 1.436 unit. Di bulan Maret yaitu terjual menurun 823 unit, di bulan April menurun lagi 679 unit, di bulan Mei 421 unit, dan mengalami kenaikan di bulan Juni yaitu 456 unit, di bulan Juli 812 unit, dan di bulan Agustus
mencapai 1.124 unit dan di bulan September ada 1.092 unit. Di setiap bulannya penjualan produk dari karya indah gipsum ini mengalami naik turun. Dengan hal tersebut, di sini saya tertarik untuk memberi judul dari laporan saya, yaitu strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk pada karya indah gipsum yang berada di Desa Darmojoyan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya adalah permasalahan di lapangan. Mengenai permasalahan di lapangan yang saya temui saat ini adalah sepinya pembeli dan juga persaingan usaha yang sangat ketat, karena di wilayah Darmojoyan itu banyak pengusaha yang bergerak pada bidang jual beli gipsum. Dengan hal tersebut yang menyebabkan karya indah gipsum itu mengalami tingkat penjualan produk yang fluktuatif. Menurut pihak lembaga terkait permasalahan tersebut, pihak lembaga selalu memaksimalkan promosinya lewat radio dan juga media sosial berupa WA. Dan juga pihak lembaga itu menitipkan produk-produknya itu berada di toko-toko bangunan yang ada di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Srengat. Selanjutnya, pihak lembaga itu juga memberikan potongan harga berupa diskon yang diberikan kepada para pelanggan ketika pelanggan tersebut membeli produk gipsum itu dalam jumlah hal yang banyak dan memberikannya garansi 10 tahun. Strategi pemasaran yang dilakukan karya indah gipsum merupakan salah satu dari sekian banyak penjual gipsum yang ada di Desa Darmojoyan, yang mana semua aktivitas usaha dilakukan secara internal dengan menyesuaikan keadaan pasar dan juga minat konsumen. Strategi pemasaran pada karya indah gipsum ini memang belum menetapkan bauran pemasaran seperti perusahaan-perusahaan besar. Adapun strategi yang dilakukan karya indah gipsum itu yang pertama adalah dalam menetapkan jenis produksi. Dalam menetapkan jenis produksi, usaha ini itu mengarah kepada sumber daya usaha yang menjadikan efektif dan efisien, sehingga walaupun sumber dayanya itu terbatas, tetapi dapat digunakan secara optimal demi memenuhi permintaan dari konsumen. Dan yang kedua adalah dalam menetapkan harga jual. Penentuan harga jual yang dilakukan oleh karya indah gipsum ini adalah dengan mengamati harga pasar. Misalnya, dalam satu lembar papan gipsum itu mempunyai harga pasar sekitar 53.000 dan list itu sekitar 27.000 dan tempat lampu itu 50.000, maka karya indah gipsum itu berani menjual produknya itu lebih murah, yaitu papan gipsum dijual dengan harga 50.000 dan list itu dijual dengan harga 25.000 dan juga tempat lampu itu dijual dengan harga 45.000. Yang ketiga, dalam menetapkan saluran distribusi. Saluran distribusi itu kan merupakan tempat di mana produk itu dijual, yaitu saluran distribusi itu sebagai tempat penyaluran produk dari tangan produsen hingga ke tangan konsumen. Lokasi yang ditetapkan oleh karya indah gipsum ini sangatlah strategis, di mana lokasi ini berada di Jalan Raya Blitar Kediri di RT 4 RW 1 Desa Darmojoyan, Kecamatan Srengat dan Kabupaten Blitar. Dan juga karya indah gipsum itu menitipkan produk-produknya berada di toko bangunan area Kecamatan Srengat dan Kecamatan Kanigoro. Yang keempat itu penetapan strategi promosi. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh karya indah gipsum itu agar setiap bulan atau setiap tahun tingkat penjualannya itu terus naik. Gimana? Yang pertama itu melalui periklanan, yaitu biasanya karya indah gipsum menggunakan banner ketika pameran. Fungsinya itu untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya karya indah gipsum, serta memakai media radio. Setiap bulan itu karya indah gipsum mengeluarkan dana sekitar 200.000 untuk promosi lewat radio dan juga menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Dalam memasuki dunia usaha pastinya tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan.
dihadapi dalam menjalankan setiap usaha. Seperti halnya kendala yang dihadapi karya Indah Gipsum, yaitu kendala dari segi produk, di mana sering terjadinya kerusakan saat proses produksi. Untuk dari segi harga, banyaknya pesaing yang memberikan harga lebih rendah daripada produk-produk yang disediakan oleh karya Indah Gipsum. Untuk saluran distribusi, tempat penyaluran produk itu hanya berada di wilayah Kecamatan Srengat dan Kecamatan Kanigoro. Adapun solusi yang dilakukan oleh karya Indah Gipsum adalah ketika saat proses produksi lebih berhati-hati dan juga memberikan harga sesuai dengan standar pasar. Dan untuk saluran distribusi, karya Indah Gipsum selalu berhubungan baik dengan pemilik toko supaya produk-produk yang dijualnya itu juga lancar.